selamat datang di channel Babu Jerman. Hari ini panas, makanya saya pakai baju begini. Ya, jadi suhu menunjukkan hampir jam 12, 29, 28 derajat. Saya mau keluar dulu, mau pulang. Jadi hari ini saya nggak kerja kan, tapi saya ada janji ke dokter gigi. Dan saya harus, biasa kalau ke dokter gigi itu pasti 1 jam ya. Mangap, nyelangap mulutnya 1 jam penuh. Kadang lebih ya kalau kita ini. Dan hari ini cuaca bagus saudara, jadi coba lihat ini, aduh macet Bo. Nanti saya mau ngobrol ya tentang kasih saya jalan, makanya saya harus berterima kasih dengan melambaikan tangan ya. Jadi kalau di sini kalau macet tuh ya, kita lihat kalau kayak perempatan, kita jangan nutupin perempatan itu, jadi kita harus ngasih jalan biar nggak tambah macet. Ini macet karena lampu merah ya. Ya, saya mau cerita tentang ini, dokter gigi ya, karena saya tadi habis dari dokter gigi. Dan kalau di sini rutin sebetulnya 2 kali setahun, 6 bulan sekali kita bisa ke dokter gigi, cek, dan udah ditanggung asuransi ya. Maksudnya kita tiap bulan kan bayar asuransi, dan itu termasuk dokter gigi, tapi cuma periksa terus bersihin karang gigi sedikit ya. Terus udah gitu ya, selebihnya kita harus bayar. Kalau tambal gigi biasa, tambal biasa ya, kayak tadi saya yang somplak-somplak itu ditambal, itu juga ditanggung, sudah termasuk sama asuransi. Karena tiap bulan kita bayar lumayan banyak ya buat asuransi. Nah, tapi saya tadi tanda tangan kontrak bikin ini kayak untuk estetik ya. Waduh, saya barengan sama mobil ini sama bis. Saya bodoh amat deh. Masih kuning, boleh tancap gas. Tapi bau. Jadi waktu saya ke Indonesia kemarin, ini dokter giginya kebetulan ya, dokter gigi kita tuh udah tua, udah aki-aki, tapi baik ya. Kelihatannya kalau aki-aki kan agak judes gitu ya, bukannya judes, sebenarnya emang kayak begitu ya. Kalau orang tua tuh kadang-kadang kelihatannya kayak judes memang ya, tapi sebenarnya baik kok orangnya. Ya biasa orang tua kan cerewet gitu ya, kayak judes cerewet, tapi kita jangan salah mengerti bahwa mereka sebetulnya baik gitu. Jadi saya kan udah bilang saya mau bikin implan karena gigi saya tuh banyak yang copot ya, copot maupun memang harus dicopotin. Jadi saya kalau bikin implan di sini kita nggak ditanggung asuransi kan ya. Jadi di sini kan kalau tambal kayak tadi saya ditambal-tambelin yang somplak-somplak ya, itu ditanggung asuransi. Tapi kalau yang dicabut terus mau bikin implan gigi palsu, kita harus bayar sendiri. Dan itu kalau di Jerman 1 gigi aja ya bisa 5.000 euro. 5.000 berapa sih? Kaliin aja 5.000 kali 15.000, berapa puluh juta itu ya. Nah,
saya bilang saya mau bikin di Indonesia. Cuma masalahnya kalau banyak dokter gigi di Jerman nggak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa gitu, dia nggak mau betulin atau nggak mau gimana merawat gitu ya kalau sesuatu terjadi seandainya implan yang dibikin di Indonesia itu nggak bagus ya. Tapi saya bersyukur dokter gigi ini dia ngasih izin dan positif. Dia bilang iya nggak apa-apa bikin di Indonesia, memang lebih murah kalau bikin di Indonesia kan. Jadi dia ngasih saya lampu hijau dan saya bikin di Indonesia. Terus ini di depan saya bis, jadi saya nggak bisa cepet-cepet. Oke lah, apa. Sambil ngobrol ya. Ini bis yang biasa saya naikin kalau saya nggak bawa mobil. Cuma ya begitulah, saya nggak suka, kurang suka di di sini kan tempat saya ngebut biasanya. Kayak lintasan gitu ya, karena sepi kan jalannya. Oke, jadi saya sebetulnya saya 2 kali ya, jadi sekitar 5 tahun yang lalu mungkin saya ke Indonesia. Pertama kali saya nyiapin gitu ya, saya dipasang baut gitu ya. Cuma kan saya cuma 2 minggu di Indonesia, dan kalau saya mau lanjut nggak bisa, harus tunggu sampai sembuh dulu ininya lukanya, terus bautnya harus nempel dulu sama tulang ya. Jadi ya nggak bisa saat itu juga dipasang gitu ya. Akhirnya ya udah saya pulang ke Jerman, cuma ada baut di dalam. Waktu itu untuk semua satu paket ya, kalau di iniin 2.000 euro. Terus sama saya bikin 2 gigi palsu ya. Jadi sebetulnya jauh lebih murah ya. Di Indonesia ini jauh lebih murah. Jadi saya habis 20 juta untuk 1 implan sama 2 gigi palsu kalau nggak salah. Jadi kalau implannya aja 16 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Terus saya tambah yang lain, karena kalau semua implan 3 implan itu lumayan gede biayanya. Dan juga saya takut ya, kita kan mau coba dulu satu dulu apakah dia benar-benar enak gitu kan, terus nggak ada masalah, karena kita nggak tahu kan dokter ini bagus atau enggak gitu kan. Implan itu macam-macam harganya di Indonesia ya. Di Indonesia itu saya harus ngeduluin. Ya, saya duluin bis. Bener agak bahaya, agak risky di sini kalau ngeduluin bis, takutnya dari sana ada mobil yang lain gitu, cepet. Terus saya Google gitu kan, cari-cari info, bandingin. Di Jakarta yang spesialis implan itu harganya 1 gigi bisa 40 juta. Terus saya dapat dokter ini yang di Bandung, akhirnya dengan harga segitu 16 juta ya, setengahnya ya, nggak nyampe setengahnya. Saya coba aja lah gitu. Ternyata bagus ya hasilnya, saya bisa bilang sampai sekarang nggak ada keluhan, rekomend. Dan saya 2 kali kan, jadi tahun kemarin saya ke Indonesia lagi sama keluarga saya sekalian liburan, dan saya lanjut nih yang sempat kemarin ketunda ya. Saya bilang ya lanjutin, selesain lah, saya tinggal bayar ininya sisa harganya ya. Terus ya udah dipasang, walaupun waktu itu mepet banget ya waktunya, aduh sampai buru-buru saya, aduh bener-bener saya punya jadwal waktu di Indonesia itu udah kayak aduh mepet sana mepet sini. Masalahnya tau nggak, di Bandung juga ya macet ya sekarang ya. Jadi di jalan itu waktu saya itu aduh bener-bener saya sampai naik ojek, naik ini, aduh, karena kalau saya naik mobil bayang deh itu. Jadi ya puji Tuhan, saya tinggal berapa jam lagi waktu saya udah mau berangkat. Ini saya bilang yuk buru-buru di iniin lah, dipasangin ini, diberesin. Akhirnya ya kata dokter di sini, akhirnya dia bilang bagus implannya kok ya. Dan tadi nih, nanti saya lanjut ya. Saya bikin apa? Tadi saya bikin ini apa namanya? Tahu nggak, gigi saya tuh kan jarang. Ya mungkin yang sering nonton video saya mungkin bisa lihat, atau teman-teman saya mungkin dari dulu mereka tahu ya saya punya gigi itu di sini nih. Ya kayak celah ya. Dan saya perhatikan itu celah gigi saya tuh makin lama makin gede gitu. Tadinya kan cuma kayak garis gitu.
Terus saya perhatiin ini udah 2-3 tahun ini lumayan. Nanti lama-lama saya pikir saya bakal kayak orang ompong di tengah sini kan, gimana ya, kelihatan banget gitu. Saya bersyukur gigi saya lumayan bagus, rapi gitu ya, nggak ada masalah. Tapi ya itu, saya kan gigi saya ini 2 di sini nih, saya belum pasang gigi palsu nih, lihat nih, saya punya gigi sebenarnya ompong, mau lihat nggak? Ya di sini, tapi saya pasangin gigi palsu. Saya tunjukin ya gigi palsu saya. Ini jarang-jarang loh saya bikin video kayak begini. Nih gigi palsu nih. Nah, sekarang saya giginya masuk. Terus saya tadi ke dokter gigi tuh, terus akhirnya saya setuju, oke lah, pasang kayak apa ya, ini estetik ya, untuk bukannya ditanggung sama asuransi, karena ini kan sifatnya nggak buat kesehatan yang penting banget gitu, tapi buat estetik supaya kelihatan nggak ompong gitu ya. Jadi saya bilang ya udahlah, dia nanti dipasang ini. Tadi dia pasang apa juga di sini nih, di celah ini dia pasang kayak, bukan gigi palsu sih, kayak satu bahan supaya nanti celahnya nutup gitu. Dan tadi saya tanda tangan ya. Aduh panas ya, saya di dalam mobil. Aduh. Saya tanda tangan ini paket 300 euro. Jadi sekitar ini dua celah yang nanti dia tutup. Satu celah itu 150 euro. Jadi 2 celah 300 euro, sekitar 5 juta. Saya sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu dia nawarin, cuma saya bilang ya saya pikir-pikir dulu. Cuma akhirnya saya pikir ya udah, sana sekarang makin gede, celahnya makin kelihatan jarang. Akhirnya udahlah, saya bikin aja, karena sekarang saya juga udah kerja dan saya bisa bayar sendiri. Sebenarnya suami saya juga mau bayarin sih, maksudnya nggak masalah. Waktu kemarin juga implan semua untuk gigi dia bayarin kan. Suami saya nggak pelit kayak soal gini. Cuma kan kadang-kadang kita mikirnya, aduh masa sih terus-terusan gitu ya, gigi itu mahal loh. Jadi yang teman-teman yang punya gigi masih bagus, bersyukur dan harus dirawat. Karena saya dari kecil memang kan sikat gigi kita ya, kita rajin ya sikat gigi, tapi kita nggak ke dokter gigi rutin. Kayak di Jerman kan anak-anak saya tiap 6 bulan saya bawa ke dokter gigi, dan harus memang ini wajib gitu, harus dibawa. Kalau nggak nanti asuransi bakalan nggak mau nanggung, karena kalau ada apa-apa nanti lebih gede lagi biayanya kan kalau nggak dirawat. Jadi saya pertama kali ke dokter gigi itu waktu saya menikah sama suami saya yang bule ini, karena orang bule kan udah biasa ke dokter gigi rutin. Akhirnya waktu saya nikah terus saya ke Jerman ya sama suami saya, ayo ini kita satu keluarga harus ke dokter, dibilang harus ke dokter gigi. Ya udah, sejak itu saya ke dokter gigi. Waduh, pertama-tama abis gigi saya ditambelin sampai dicabutin, ditambelin segala macam, pokoknya begitulah. Jadi sejak saya menikah sampai sekarang saya rutin ke dokter gigi. Sebelumnya enggak ya, makanya suami saya ngomel-ngomel, makanya harus rajin ke dokter gigi, karena kalau enggak kan kita nggak kerawat giginya, nggak tahu giginya busuk, dicabut. Dan kalau sampai dicabut pasang implan itu kan gigi palsu kan mahal gitu. Jadi sayangilah gigi karena gigi ini modal kita yang lumayan ya, yang buat makan ya, buat ini kan. Terus tadi ada satu gigi yang mungkin agak bermasalah di sini. Tadi saya di rongsen, dimasukin alat buat rongsen di gigi. Itu saya juga baru pertama kali tuh ngalamin. Cuma saya nggak berani bikin video di dalam ruang praktek dokter gigi ya. Akhirnya ya udah di rongsen, terus katanya ya bisa aja ini satu saat bakalan sakit gigi ini, karena gigi ini juga bermasalah gitu, kayak mulai busuk gitu di dalam. Jadi itulah seputar gigi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan info ini mungkin juga jadi acuan kalau misalnya mau ke dokter gigi, mau pasang implan gitu ya. Terus kalau di Jerman memang kita ada yang ditanggung sebagian, ada juga yang nggak ditanggung. Kayak ini kan saya pasang implan juga harus bayar dari kocek sendiri ya. Jadi untuk gigi ini udah habis lebih dari 20 juta ya, karena 2 gigi 3 sebenarnya yang ompong, dan ini juga mungkin bakalan ompong. Tapi ya udah ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau yang udah hilang. Tapi yang belum hilang dipertahankan dan dirawat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum ya. Dah.
Ini kamera saya, tau nggak? HP saya lagi masalah nih. Dia nggak mau tombol